Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falirabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul ad idhabana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله لبيك يا سيدي وحبيبي محمد ابن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد على سيدنا محمد على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه ya nur amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang kita muliakan, para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita muliakan pimpinan Madrasah Syafa'atul Ikhwan beserta seluruh dewan guru, semoga senantiasa diberikan oleh Allah panjang umur, sehat, afiat, dan semoga senantiasa dapat membimbing kita untuk mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah. Dan juga yang kita muliakan aparatur pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri, dan seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di saat ini dapat membuat tersenyum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat menyenangkan Rasulullah, dapat menggembirakan Rasulullah, sehingga kita semua mendapatkan tempat di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya di sini ulun tidak pantas untuk menyampaikan nasihat maupun ceramah agama, dikarenakan di hadapan kita banyaknya para alim ulama, para tuan guru. Akan tetapi imtithalan lil amr, menjalankan suatu perintah, daripada ulun masih punya keluarga di sini. Guru Luqman, beliau masih terait keluarga dari pihak umi ulun. Imtithalan lil amr, mentaati perintah, maka kita pun memenuhi apa yang diminta. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di saat ini menjadi orang yang sangat beruntung. Kita di saat ini menjadi orang yang sangat mulia, hadirin, dikarenakan kita adalah bagian dari manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umatnya Rasulullah, dan ditambah dari kemuliaan itu kita bersama berkumpul di tempat ini khidmatan li Rasulillah. Kita berkhidmah untuk Nabi Muhammad, kita melayani Nabi Muhammad, kita memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad, yaitu ilmu
yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memperingati peringatan Maulid Rasulullah, hadirin, dalam setiap tahunnya sudah menjadi suatu agenda wajib, sudah menjadi agenda yang harus kita laksanakan. Kalau sudah masuk bulan kelahiran Rasulullah, maka kita akan berkumpul bersama memperingati lahirnya Sayyidina Muhammad. Kita akan memperingati suatu kejadian yang sangatlah luar biasa, kejadian yang sangatlah istimewa dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita memperingati kelahiran Nabi, hadirin, maka kita akan mengingat, kita akan merenungkan bagaimana hebatnya perjuangan Rasulullah selama hidupnya memperjuangkan kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh hidupnya beliau berikan untuk kita sebagai umatnya, hadirin. Nabi Muhammad hadapi segala macam rintangan, Nabi hadapi segala macam tantangan, cacian, makian, hinaan, bahkan Nabi ingin dibunuh semata-mata memperjuangkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah, semuanya hanya untuk memperjuangkan ilmu agama, memperjuangkan kemuliaan yang sekarang kita dapat rasakan, hadirin. Kalau bukan perjuangan Rasulullah, sungguh madrasah ini pun tidak akan ada. Kalau bukan perjuangan Rasulullah, sungguh tidak akan kita mendengar kumandang yang mulia yang dikumandangkan setiap harinya 5 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bukan perjuangan Rasulullah, maka sungguh kita tidak akan mengenal Allah. Kalau bukan perjuangan Rasulullah, tidak akan kita mengenal kalimat yang agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu semua, hadirin, dapat kita rasakan dengan perjuangan Nabi yang Nabi berikan kepada kita selaku umatnya. Oleh karenanya, kita yang hidup sekarang dinanti oleh Nabi, ditunggu oleh Nabi untuk apa? Untuk memberikan semua perhatian kita agar memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memanggil, hadirin. Nabi Muhammad menyeru di mana mereka para pejuang, di mana mereka yang rela berkorban untuk apa? Li'ila kalimatillah, untuk memperjuangkan kalimat Allah, untuk memperjuangkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini kenapa di zaman sekarang masih banyak tidak peduli dengan ilmunya Rasulullah, masih acuh dengan ajaran Nabi, masih tidak peduli dengan perkumpulan-perkumpulan yang mulia semacam ini. Berapa banyak, hadirin, perkumpulan maksiat, perkumpulan yang mungkar malah diramaikan daripada bagian umat Rasulullah. Tapi malah perkumpulan yang suci dan mulia seperti ini hanya orang-orang tertentu yang mau hadir. Padahal banyak musliminnya, banyak muslimatnya. Kenapa? Kenapa kita sebagai umat Islam masih acuh, tidak peduli, tidak perhatian dengan ilmu Nabi Muhammad? Karena kita masih tidak tahu bagaimana hebatnya Rasulullah memperjuangkan kita selama hidupnya, hadirin. Kalau kita tahu, kalau kita sadar Nabi Muhammad berjuang untuk kita sampai berdarah dahinya. Sayyidil Habib Umar Muhammad Salim bin Hafid dalam salah satu ceramahnya di hadapan santri dan para pecintanya beberapa puluh tahun yang lalu, beliau mengatakan wajabinu mansyud, kata beliau,
wa jabinu manshud. Dahi siapa yang terbelah? Dahi siapa yang berdarah? Dahi siapa yang terluka untuk kita? Dahinya Nabi Muhammad. Seandainya kita mengenal, mengetahui betapa hebat pengorbanan Rasulullah, maka sungguh hadirin, seluruh hidup kita akan korbankan demi Nabi Muhammad. Seluruh hidup kita akan kita persembahkan untuk Rasulullah. Tapi sayangnya apa? Banyaknya kebodohan di dalam diri kita akan kehebatan dari perjuangan Rasulullah. Makanya para sahabat itu, kenapa mereka rela berkorban apapun untuk Nabi, bahkan nyawa mereka murah untuk Rasulullah, karena mereka melihat langsung hadirin pengorbanan Nabi, perjuangan Nabi yang begitu hebat untuk mereka. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah ketika itu ditanya oleh Nabi di hadapan sekian banyak sahabat, Nabi bertanya, kata Nabi, siapa di antara kalian yang berani menyampaikan ayat Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy? Itu semua hadirin para sahabat tidak ada yang berani untuk secara lantang membacakan Al-Quran di hadapan para petinggi Quraisy. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sebagaimana yang kita kenal, orangnya, badannya kecil dibanding sahabat lain hadirin. Di saat yang lain tidak ada yang berani untuk menyampaikan secara lantang daripada bacaan Al-Quran, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ana ya Rasulullah, ulun yang ingin menyampaikannya, ulun yang akan memperdengarkan kepada telinga mereka bacaan daripada Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berdiri di hadapan para petinggi Quraisy, di antaranya ada Abu Jahal hadirin. Dibacalah ayat Al-Quran di hadapan petinggi-petinggi Quraisy. Akhirnya yang namanya Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Di mana tahu? Patuh pekawan lah. Bisi nomor WhatsApp-nya lah. Itu hadirin, Abu Jahal saking marahnya mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal ini badannya besar hadirin, telapak tangannya itu kita. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud didekati oleh Abu Jahal, dilempang sekeras-kerasnya oleh Abu Jahal, sampai-sampai hadirin telinga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini belah. Dalam riwayat bagian daun telinganya ini putus, berdarah. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kembali ke hadapan Rasulullah dengan membawa bagian telinga yang terbelah. Nabi tersenyum. Kata Nabi, wahai ibn Mas'ud, sekarang engkau disakiti olehnya, sekarang engkau dibuat berdarah oleh Abu Jahal, tapi ingat, akan datang suatu masa engkau yang akan membunuh Abu Jahal. Dan memang itu terjadi hadirin dalam peperangan Badar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud rela telinganya terbelah demi apa? Demi Rasulullah. Karena para sahabat hadirin melihat betul betapa cintanya Nabi kepada mereka, sehingga mereka tidak akan mau diam dan mereka ingin membalas cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan ada namanya Abu Talhah bin Ubaidillah. Ketika dalam peperangan Uhud hadirin, terdengar seruan yang mengatakan qutila Rasulullah, qutila Rasulullah, telah terbunuh Nabi Muhammad, telah meninggal Nabi Muhammad. Maka akhirnya hadirin, para sahabat ini ketika mendengar Rasulullah meninggal, yang mereka khawatirkan, yang mereka pikirkan bukan diri mereka, tapi mereka ingin melihat kalau Nabi meninggal mana jasad.
Dicari hadirin, dicari oleh sahabat, bahkan para wanita yang sedang mengobati para sahabat yang tangannya putus, yang badannya terkena tebasan pedang, mendengar Rasulullah dikatakan meninggal, para wanita tersebut masuk ke dalam medan perang hadirin. Ada salah satu wanita ketika mendengar Rasulullah terbunuh masuk ke medan perang, dia cari Nabi Muhammad. Ketika dapat Nabi Muhammad, lega hatinya, senang. Tapi hadirin, tiba-tiba dia melihat dari kejauhan ada seseorang yang membawa pedang ingin menebas ke Nabi Muhammad. Wanita ini pun berlari, demi pedang itu tidak terkena Rasulullah, dia relakan tangannya. Dia relakan tangan wanita tersebut menjadi sasaran dari tebasan pedang, hingga akhirnya tangan wanita itu putus hadirin. Rela putus tangannya demi Nabi Muhammad. Adapun Abu Talhah ini ketika mendengar Rasulullah meninggal dunia, dia cari, dapat Nabi Muhammad. Dia katakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, biarkan leherku, jangan lehermu. Biarkan badanku yang terkena tebasan pedang, jangan badanmu wahai Nabi Muhammad. Biarkan nyawaku, jangan nyawamu." Akhirnya dia ambil pedang, dia bantai, dia bunuh setiap musuh yang ingin mendekati Rasulullah, hingga akhirnya apa hadirin? Abu Talhah terbaring jasadnya di atas tanah dalam keadaan badannya tertusuk puluhan tombak. Ketika Abu Talhah meninggal, apa kata Rasulullah? Wajabat, wajabat, wajabat. Ini orang wajib masuk surga. Ini orang wajib bersamaku di surga. Abu Talhah membalas kebaikan Nabi dengan menyelamatkannya dari kegelapan menuju terang benderang cahaya Islam, dan itu pun masih dibalas Rasulullah dengan doanya, ini orang wajib bersamaku masuk ke dalam surga. Makanya kita berjuang untuk Nabi tidak akan sia-sia hadirin. Karena Nabi adalah orang yang paling baik, orang yang paling dermawan, orang yang paling tahu cara membalas kebaikan seseorang. Nabi bukan orang yang lupa dengan kebaikan orang. Nabi selalu ingat dengan kebaikan seseorang. Ketika kita membalas jasa Rasulullah, apa yang kita berikan untuk Nabi tidak akan sebanding dengan balasan Nabi yang akan diberikan kepada kita. Makanya para sahabat itu seluruh hidupnya diberikan untuk Nabi. Kada pernah berpikir yang lain, pokoknya Nabi, pokoknya Nabi. Makanya kan satu sahabat ditanya oleh Rasul, "Sal masyid, minta apapun yang kau inginkan, maka akan kudoakan, niscaya Allah akan mengabulkan." Apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, berikan aku waktu untuk berpikir, apa yang harus ku minta." Akhirnya punya pikir sahabat ini hadirin. Setelah berpikir, bertemu lagi dengan Nabi, ditanya, "Apa yang kau minta?" Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu, as'aluka murafaqataka fil jannah." Aku ingin bersamamu. Tidak ada yang lebih. Aku bersamamu di dunia, maka aku ingin bersamamu di akhirat. Itu tujuan sahabat berjuang mati-matian demi Rasulullah hadirin. Bahkan ada namanya Abu Ubaidah. Ketika Nabi di peperangan Uhud, dahinya berdarah, nempel di dahi Rasulullah besi hadirin. Bayangkan, Nabi berjuang gasan kita, darah itu sudah biasa bagi Rasulullah. Tapi kita berjuang gasan Nabi, bepaluh gin masih berpikir, dah mau yuhi awak kejen itu jah.
Bapang itu ya, bauyuhan hadir majelis ilmu, bauyuhan menuntut ilmu, baik surang becari duit, baik surang becari harta, atau kalau ini bahasa kerennya becari cuan. Waktu cuan pen lah, nanti ada tahu di cuan bang. Becari duit, bapak bauyuh. Kita memberikan keringat, uyuh, lelah demi Nabi saja masih berpikir hadirin. Tapi Nabi bukan hanya keringat, bukan hanya lelah, bahkan darah diberikan Rasulullah untuk kita. Para sahabat lihat Nabi berdarah nangis hadirin. Kenapa para sahabat lihat Nabi nangis? Kata sahabat, lebih baik kami yang berdarah ya Rasulullah. Jangan pian. Baik kami yang berdarah. Seandainya harus terpenggal ataupun harus tertebas pedang, biarkan kami, jangan engkau wahai Nabi Muhammad. Ada satu sahabat namanya Abu Ubaidah. Lihat Nabi dahinya berdarah, nempel besi di dahi Rasulullah, nangis. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat Nabi dalam kondisi seperti itu, langsung maju ingin melepaskan besinya, tiba-tiba ditahan sama Sayyidina Abu Ubaidah. Kata Abu Ubaidah, "Give makanak ya Abu Bakar." Diam di tempatmu wahai Abu Bakar. Kenapa? Kata Abu Ubaidah, engkau ini sudah selalu menyenangkan Nabi. Nabi itu sudah himung lawan pian hijrah bersama Rasulullah. Pian tinggal berdua di dalam gua Thur. Pian selalu menemaninya, pian selalu memperjuangkannya. Bahkan engkau wahai Abu Bakar pernah pingsan demi Nabi Muhammad. Pian ini sudah pokoknya Nabi itu himung lawan pian. Maka jar Abu Ubaidah, biarkan sekarang aku yang ingin menyenangkan Rasulullah. Maju Sayyidina Abu Ubaidah, bingung hadirin, itu besi dilepas pakai apa? Kata Sayyidina Abu Ubaidah, kalau saya lepas pakai kayu, Nabi pasti kesakitan. Kalau saya lepas pakai besi, Nabi pasti kesakitan. Akhirnya Abu Ubaidah mendekatkan mulutnya dan digigit besi itu dengan giginya hadirin, dengan sekeras mungkin untuk dilepas. Lalu apa? Saking kerasnya itu besi, yang terlepas adalah gigi Abu Ubaidah dan berdarah mulutnya. Lepas giginya, berdarah mulutnya. Apakah Abu Ubaidah merasa sakit? La, tidak hadirin. Karena bagi sahabat lebih sakit melihat Nabi berdarah dibanding mereka yang berdarah. Itu sya'nul muhib. Keadaan seorang pecinta seperti itu hadirin. Lebih sakit melihat yang dicintainya mendapat rasa sakit dibanding mereka yang merasakan rasa sakit. Akhirnya digigit lagi sama Abu Ubaidah. Ditarik, lepas lagi giginya hadirin. Sampai akhirnya apa? Terlepaslah besi tersebut dan darah yang mengalir ini diminum oleh Abu Ubaidah. Kata Rasulullah, muntahkan. Apa kata Abu Ubaidah? La ya Rasulullah, tidak akan ulun muntahkan. Kenapa? Aku melihat kematianku semakin dekat. Medan peperangan di hadapanku, aku merasa akan menjemput nyawaku, dan aku berharap tidaklah aku meninggalkan dunia melainkan darahmu bersatu dengan darahku ya Rasulullah. Itu yang kuinginkan. Akhirnya Abu Ubaidah ambil pedang, maju ke hadapan, membantai setiap orang yang ingin membantai Rasulullah. Nabi mengatakan kepada sahabat, jika kalian ingin melihat ahli surga yang berjalan di atas bumi, maka lihatlah Abu Ubaidah. Itu semua hadirin dilakukan oleh sahabat karena mereka tahu Nabi itu sudah sangat memperjuangkan mereka. Nabi sudah sangat sayang dengan mereka. Makanya pernah satu riwayat, sahabat ini di hadapan Nabi, kata Nabi, siapa di antara kalian yang mungkin pernah aku sakiti badannya, maka silahkan, ini badanku, ambil balasnya. Siapapun di antara kalian yang pernah kuzalimi hartanya, maka ini hartaku, ambil balasannya.
Para sahabat nangis hadirin. Wa bakas sahabah, para sahabat menangis mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau harus mengucapkan ucapan ini? Tidaklah semua yang kau berikan kepada kami kecuali kebaikan, wahai Nabi Muhammad. Kau selamatkan kami daripada gelapnya kekufuran, kemusyrikan, sehingga kami mendapat kemuliaan iman. Setiap malamnya kau menangis untuk kami, wahai Nabi. Lalu harus apa yang kami lakukan? Kenapa kami harus mengambil itu semua, wahai Rasulullah? Nabi ketika meratakan barisan dalam peperangan, kata Nabi, ada satu sahabat parutnya terganal, maju dari barisan, dicatuk lawan Nabi pakai kayu, mundur aja Nabi. Tiba-tiba jauh sahabat, auja'atani ya Rasulullah, pian buat perut ulun sakit, maka ulun ingin mengambil balasan, mengambil kisos. Jar Nabi, silahkan ambil. Sayyidina Umar bin Al-Khattab mendengar, saikong ni Sayyidina Umar kada paham lalu Nabi hendak dicatuknya karena Nabi menyakiti perutnya. Jar Sayyidina Umar, ya Rasulullah, da'ti agta unuqah, izinkan ulun penggal kepala orang ini, kada tahu diadab, masa hendak mencatuk pian? Jar Nabi, la, biarkan. Akhirnya hadirin, ketika itu diberikan kayu yang dibawa oleh Nabi yang ketika menyentuh perut sahabat ini, kata sahabat ini apa? Ya Rasulullah, engkau pukul perutku dalam keadaan terbuka, maka mohon perutmu dibuka. Maja sahabatnya ini sudah hendak mencatuk, malah menyuruh membuka perut Nabi pula. Akhirnya Nabi buka, dan di atas aurat, pastinya hadirin tidak mungkin di bawah aurat. Dibuka Nabi di atas, dikasih Nabi kayunya. Maka sahabat ini sudah siap seakan-akan ingin memukul perut Nabi sebagai balasan karena Nabi katanya menyakiti perutnya. Ketika sudah siap dilempar kayu itu, hadirin, langsung sahabat ini berlari memeluk perutnya Rasulullah dan wajahnya diusapkan di perut Nabi Muhammad. Nabi melihat sahabat ini, senyum Nabi, kata Nabi, ma fa'alta, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau seperti ini? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, aku melihat kematian sudah ada di hadapanku, dan aku ingin hal terakhir yang aku dapatkan sebelum aku meninggal dunia, kulitmu tersentuh dengan kulitku ya Rasulullah. Ini semua pikiran sahabat, hadirin. Ini semua cara hidup sahabat. Mereka berkorban, berjuang dengan Nabi karena Nabi memperjuangkan mereka. Maka kalau kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah yang benar, ingin diterima Rasulullah nanti di akhirat sebagai umatnya, sisa hidup yang kita miliki, berikan semuanya untuk Rasulullah. Korbankan semuanya demi Nabi Muhammad. Apalagi pian di tempat ini ada madrasah, ada tempat di mana diajarkan ilmu Rasulullah. Dari tempat inilah kita kaum mengambil kesempatan untuk berjuang agar bisa menyenangkan Rasulullah. Para ulama hadirin, bahkan kita yakin 100% sang pendiri madrasah ini ataupun madrasah dimanapun tempat, mereka tidaklah mendirikan ini madrasah tempat pembelajaran ilmu Rasulullah, melainkan ingin melanjutkan perjuangan yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau kita hendak mengambil tempat di hati Nabi, ini pang caranya lah. Karena mun sudah kita berisi tempat dalam hati Rasulullah, pian di surga kada usah betakun lagi, pasti parak lawan Nabi. Karena mun sudah kita ada di dalam hati Rasulullah, Rasulullah kada mau terpisah lawan kita, kada usah kitanya, Nabi nang kada mau terpisah. Maka selagi ada nih kesempatan madrasah ilmu, para ulama ada di sekitar kita, ambil kesempatan menjadi orang yang berjuang untuk agama Allah dan syariat Rasulullah. Jangan lagi acuh hadirin, jangan lagi masa bodoh dengan ilmu agama, jangan lagi takut. Takut apa? Oke, pajar anakku mau sekolah agama, kena ganalnya makan apa? Makan nasi juga, ibu mau makan batu. Kayak apa nasibnya aja. Alhamdulillah.
Jangan takut hadirin, jangan risau. Kalau sudah kita hidup untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan Nabi, hidup kita dijamin Allah, hidup kita diselamatkan Allah. Ingin bukti orang yang berjuang, berkorban demi Nabi, demi Allah tidak akan disia-siakan hidupnya. Hari Kamis yang telah lalu kita mendapat kabar meninggalnya seorang ulama yang kita cintai di tanah Kalimantan Selatan. Wafatnya seorang ulama yang kita kagumi, seorang ulama yang berkhidmah hidupnya hanya untuk agama Allah, Kiai Haji Muhammad Fadlan Asy'ari. Allah wafatkan beliau di tempat yang dimuliakan Allah, tanah suci Makkah Al-Mukarramah, dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah umrah. Beliau wafat, Allah wafatkan beliau di kota yang berdekatan dengan kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan beliau meninggal di tanah yang mulia tersebut. Kenapa? Itu balasan Allah, itu kemuliaan Allah, karena beliau selama hidup berkhidmah mengajar umat Rasulullah. Akhir hidupnya seperti itu. Allah muliakan. Bahkan tidak sedikit dari para aulia salihin yang kita kira makamnya di sini, sebenarnya jasadnya sudah berdekatan dengan jasad Nabi Muhammad. Berapa banyak kejadian orang meninggal dunia ketika dibongkar kuburnya jasadnya hilang, hadirin. Maka inilah kemuliaan Allah yang Allah berikan bagi orang-orang yang berkhidmah untuk Rasulullah. Jangan lagi kita masih berpikir untuk hanya memberikan hidup kita melayani dunia, kita bakal menyesal, hadirin. Melayani harta kita bakal menyesal, karena dunia dan harta sifatnya khianat. Salah satu bentuk pengkhianatan dunia dan harta gasan kita masuk ke dalam kubur, kadang-kadang kita bawa. Kita masuk ke dalam kubur, mau orang kaya, mau orang berpangkat, kondisinya sama, kadang beda. Suahlah pian melihatnya. Orang kaya raya hartanya triliunan, jarnya aku meninggal kain kapanku warna kuning. Sekira bakar amat. Aku warna kuning aja. Kada hendak warna putih. Catuki buhan Tuhan guru benar. Atau misalnya aku nih orang kaya aja. Aku nih orang berharta. Aku hendak kuburku tuh luasnya kayak lapangan bola. Makin nyata akan orang kampung ngalilo si kong neja. Atau seandainya ini orang kaya raya, orang berharta, aku jakain kapan kada hendak sedikit, aku paling sedikit 20 lembar. Kada kawa. Hendak kaya seperti apapun, hendak berpangkat seperti apapun, ketika meninggal dunia sama. Atau seandainya dia berpangkat, dia bertitel, ketika meninggal dunia, di saat ditalkinkan, adanya itu mantan gubernur kah, mantan presiden kah, apakah ketika meninggal dunia ditalkinkan disebut wahai mantan gubernur? Apa? Biar nancaklah mendengar orang ditalkinkan dua aja, imma ya abdullah atau ya amatallah, itu aja. Kadada, meskipun bahari presiden, bahari gubernur, bahari bupati, apalagi lurah, apalagi RT, meninggal dunia tetap dipanggil apa? Ya abdallah, wahai hamba Allah. Karena itu status kita, hadirin. Status kita yang sebenarnya adalah hamba Allah. Maka berikan apa yang tersisa dalam hidup kita untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan Nabi. Ilmu ada, alhamdulillah. Makanya mudahan Allah panjangkan umur para tuan guru kita, Allah sehatkan mereka, Allah jaga mereka, sehingga kita bisa mengambilkan bekal akhirat kita dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Di samping hadirin, kita berjuang untuk mendapatkan ilmu, berjuang untuk Nabi dengan ilmu. Yang perlu kita perhatikan adalah
memperindah ilmu dengan adab. Jangan hanya berpikir ambil ilmu sebanyak-banyaknya namun adab ditinggalkan. Di akhir zaman ilmu pengetahuan itu semakin hebat hadirin. Di akhir zaman ilmu pengetahuan itu semakin hebat. Semakin banyak orang yang berilmu namun semakin langka orang yang beradab. Makanya penting kita mengambil ilmu dan mengambil adab. Namun adab hadirin tidak hanya sebatas dilihat dari ilmu, dari kitab yang kita baca, namun adab kita bisa lihat, saksikan daripada para guru-guru kita hadirin. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Mubarak bahwasanya nahnu ila qalilin minal adab ahwaju ila katsiran minal ilm. Kita ini apalagi di zaman sekarang lebih perlu meskipun dengan sedikit adab dibanding ilmu. Tapi jangan salah paham hadirin. Jangan kena yang penting beradab ya. Ada apa kada beilmu jar siapa? Adab itu bagian dari ilmu. Adab adalah amal daripada ilmu. Seorang yang berilmu bisa jadi tidak beradab, namun orang yang beradab pastilah orang yang berilmu hadirin. Apalagi adabnya kita lawan orang tua, adabnya kita lawan guru. Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya beliau bilang, kalau ingin jadi walinya Allah, kalau ingin jadi kekasihnya Allah, itu tidak perlu hanya dengan ibadah yang banyak. Seandainya pian hendak jadi walinya Allah, malam sembahyang 600 saat, esok datang siap manusianya. Atau seandainya hendak jadi walinya Allah, setiap hari puasa, pahabisannya mah kambuh. Jar sidin kalau ingin jadi kekasihnya Allah, kalau ingin jadi walinya Allah, dua modal utama. Dua modal utama kalau ingin diangkat kedudukannya di sisi Allah. Yang pertama, taat, menjaga adab di hadapan orang tua. Makanya kadada walinya Allah itu durhaka lawan kuitan kadada. Semua orang yang jadi walinya Allah pasti sangat beradab dengan orang tuanya hadirin. Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid, salah satu daripada imam di Masjid Ba'alawi yang ada di kota Tarim, itu di antara adabnya di hadapan orang tua, kalau sudah duduk di hadapan ayahnya, ada lalat hinggap di muka, kada mau mengangkat tangan gesan ma'alihakan lalat. Pokoknya di hadapan orang tua duduk dengan adab yang luar biasa. Lalu Allah berikan kemuliaan berkat adabnya di hadapan orang tua. Apa kemuliaan itu? Al-Habib Hamid bin Umar pernah satu saat ziarah ke makam Rasulullah. Beliau berada di barisan paling akhir. Tiba-tiba hadirin sang penjaga makam Nabi keluar dan mengatakan kepada orang yang ada di barisan depan, afikum Hamid bin Umar, adakah nih nang di barisan depan namanya Hamid bin Umar? Maka dilihat, ditanya ke dada, kemudian bertanya lagi ke barisan setelahnya, afikum Hamid bin Umar, adakah yang namanya Hamid bin Umar? Ke dada juga. Sampai seterusnya hingga akhirnya hadirin paling akhir pembuncuan, afikum Hamid bin Umar, adakah yang di belakang namanya Hamid bin Umar? Maka Habib Hamid bin Umar mengangkat tangan dan mengatakan, ana Hamid bin Umar. Apa kata juru kunci makam Rasulullah? Jadduka Muhammad yuridu an yanzur ilaih. Kakekmu Rasulullah itu pengen ketemu, melihatmu, masuk ke dalam. Bukan hanya beliau yang ingin bertemu Nabi, tapi Nabi kakeknya ingin bertemu dengan beliau.
Para ulama mengatakan itu semua diberi Allah, diistimewakan oleh Allah karena beliau orang yang sangat menjaga adab di hadapan orang tuanya. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang maulidnya kita baca tadi, beliau jadi orang besar, jadi orang soleh, jadi walinya Allah. Apa sebab? Habib Ali dikatakan kada mau makan beimbai lawan mamanya, takutan apa nang dimakan sidin dikahandaki lawan kuitannya. Ya dia mau bimbai nangarannya kuitan tuh gasan anak aja kada papa makan, padahal dalam hati hendak tapi ngarannya gasan anak. Tapi Habib Ali Al-Habsyi hadirin tidak mau. Kenapa? Takut makanan yang beliau makan diinginkan oleh ibunya. Nah, jadi orang kalau mau jadi walinya Allah, kekasihnya Allah, jaga adab dengan orang tua, hormati mereka, taati mereka. Bahkan sungguh hadirin demi Allah, kita tidak akan mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah kecuali dengan baktinya dan taatnya kita kepada orang tua. Adapun yang kedua adalah adab dan taatnya kita kepada guru. Ini modal, dua modal kalau hendak jadi walinya Allah. Jaga adab kita, jaga akhlak kita, jaga perilaku kita di hadapan orang tua dan guru kita. Salah seorang salihin ketika duduk di hadapan gurunya itu untuk memindah lembaran kitab yang dia pegang saja itu begemet. Takutan ada suara dari lembaran kitab yang dia buka mengganggu gurunya yang sedang mengajar. Hadirin, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, siapa di sini yang kada kenal? Seberataan kenal. Pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, pengarang kitab Sulamut Taufik, wali Allah yang luar biasa, sehari semalam tidak kurang dari membaca La ilaha illallah 25.000 kali, salawat kepada Rasulullah 25.000 kali. Itu hadirin adabnya. Dengan beliau punya saudara Al-Habib Tahir, guru sekaligus saudara. Itu di antara adab Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kalau dengan Habib Tahir kakaknya kada wani berjalan di hadapan, berjalan pasti di belakang, menjaga adab. Bahkan kalau sudah kakaknya Habib Tahir itu berbicara, beliau dengarkan, beliau perhatikan adab. Makanya intinya kita di akhir zaman ini selain memperjuangkan ilmu, perjuangkan adab. Hadirin, kami selama di Kota Tarim bersama senior ulun Ustaz Khairus Salihin, yang kami lihat di sana bukan hanya kemuliaan ilmu hadirin, namun kemuliaan adab yang begitu hebat. Karena memang ilmu dan adab tidak bisa dipisahkan. Maka kalau ingin kita betul-betul memperjuangkan apa yang diperjuangkan Rasulullah, ambil ilmu sebanyak-banyaknya dan perindah ilmu itu dengan adab. Jangan pernah kita tinggalkan adab. Makanya mudahan kita diberikan oleh Allah kemuliaan ilmu dan adab, dan semoga dengan perkumpulan ini kita mendapatkan bagian yang mulia dari syafaat Rasulullah. Ya Rabb, sebagaimana Kau kumpulkan kami di tempat ini, di dalam madrasah yang mulia, yang penuh dengan keberkahan, maka Ya Rabb, jadikan perkumpulan ini menjadi sebab kami berkumpul di dalam syurga bersama Rasulullah. Ya Allah, jadikan semua yang hadir yang memiliki hajat, Kau kabulkan hajatnya, Kau luaskan rezekinya, Kau mudahkan setiap urusannya, Kau panjangkan umurnya. Ya Allah, Ya Rabb, kami meminta kepadamu di saat gerbang rahmat terbuka dengan luas disebabkan sebutan nama Sayyidina Muhammad, maka Ya Rabb, kami berharap meminta kepadamu panjangkan umur para tuan guru kami. Ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani mereka, mudahkan setiap urusan mereka. Ya Rabb, karena dengan merekalah kami akan mengenal kemuliaan-Mu dan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya Rabb, panjangkan umur para guru kami, sehatkan mereka. Ya Allah, mudahkan urusan mereka. Ya Allah,
balas kebaikan mereka ya Rabb. Berikan tempat bagi mereka di syurga dekat dengan Nabi-Nya Muhammad, karena mereka di dalam hidupnya hanya berkhidmah kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan anak-anak yang belajar di madrasah ini akan tumbuh menjadi pejuang Rasulullah, akan tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang dicintai oleh Rasulullah. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bina min imradin saqimah. Ala ya Allah bidarrah min mahabbatillah nafna biha an kulli ma siwallah. Ya Rabb, kami berharap dengan perkumpulan yang suci dan mulia ini, yang kami yakin dihadiri oleh Nabi Muhammad, dihadiri oleh para sahabat, dihadiri oleh para awliya dan salihin, kami berharap jadikan apa yang kami lakukan dapat membuat senyuman di wajah Rasulullah. Hanya ini yang dapat kami lakukan ya Rabb. Kami tidak akan bisa menandingi pengorbanan sahabat demi Nabi Muhammad, tapi yang sedikit ini semoga diterima oleh Nabi Muhammad, semoga dapat membuat senyum Nabi Muhammad. Dan kami berharap ya Rabb, sisa hidup yang masih tersisa entah berapa lama ini, jadikan semuanya dapat kami persembahkan khidmatan li Rasulillah. Kami persembahkan untuk melayani ajaran suci Nabi Muhammad, melayani ajaran mulia Nabi Muhammad, sebagaimana guru-guru kami berjuang berkorban untuk melayani Nabi Muhammad. Maka ya Rabb, izinkan kami mendapatkan kemuliaan dengan melayani Nabi Muhammad. Jauhkan rasa cinta dunia dari hati kami ya Allah, jauhkan rasa cinta harta dari hati kami ya Allah, jauhkan segala hal yang kau murkai dalam hati kami ya Allah. Jadikan hati kami layak dipandang oleh Rasulullah, layak diperhatikan oleh Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib Muhammad an taqdiya jami'a hajatina wal muslimin an qarib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, seandainya kami saat ini merasakan rasa lelah demi Allah, lelah kami tidak sebanding dengan lelah Sayyidina Muhammad. Lelah kami tidak akan sama dengan lelah Nabi Muhammad. Maka kami berharap semoga dengan rasa lelah ini menjadi berkah sehingga kami selamat dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon ampun dan maaf. Semoga kita semua selalu bersama hingga di dalam syurganya Allah, selalu bertemu dan berjumpa hingga kelak, sebagaimana kita duduk sekarang di hadapan para habaib kita, para ulama kita. Semoga kelak di syurga kita berhadapan dengan Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.